Salam saudaraku. Salam. Selamat sore, salam sejahtera dan bahagia. Kiranya bahagia dari surga memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kehidupan kita yang hadir, seberapa saja yang hadir. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya Tuhan bukakan rahasia firman-Nya di sore ini. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kitab terbuka dan dia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Ya, Wahyu 10 ayat 3 bagian B secara khusus terus. Dan sesudah ia berseru, terus ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar. Di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar. Sebelum Wahyu pasal 10 ayat 3 ada 2 kali bunyi guru menderu terdengar. Kemudian setelah Wahyu pasal 10 ayat 3 ada 4 kali bunyi guru menderu terdengar. Kesimpulannya, adapun ketujuh guru itu ialah 1. Wahyu 4 ayat 5, 2. Wahyu 8 ayat 5, 3. Wahyu 10 ayat 3, 4. Wahyu 11 ayat 19, 5. Wahyu 14 ayat 2, 6. Wahyu 16 ayat 18, 7. Wahyu 19 ayat 6. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita melihat keberadaan dari ketujuh guru tersebut. Selanjutnya marilah kita memperhatikan keberadaan dari ketujuh guru tersebut. Puji Tuhan. Bunyi guru menderu yang pertama telah saya sampaikan di dalam itulah Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Sekarang tentang bunyi guru yang kedua. Wahyu 8 ayat 5. Wahyu 8 ayat yang ke-5. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Meterai yang ke-7. Ya. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, Ya. mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Puji Tuhan. Wahyu 8 ayat 5 bagian B secara khusus, perhatikan terus. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Puji Tuhan. Jadi bunyi guru yang kedua di dalam Wahyu 8 ayat 5b adalah maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Artinya terjadinya suatu goncangan dan keributan yang sangat dahsyat dalam segala bidang, baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik, baik di bidang pemerintahan dan kenegaraan, sampai pada guncangan-guncangan nikah-nikah di bumi ini. Itu akan terjadi sampai mengguncang nikah-nikah di bumi ini. Dan itu sudah sangat terlihat, dimulai dengan adanya dosa makan minum, dan dosa makan minum ini tersambung dengan dosa kawin dan mengawinkan. Di daerah kami, sebelum saya lanjutkan, di daerah kami Perumnas Cilegon, dulu 3 tahun yang lalu sangat langka sekali melihat penjual-penjual makanan di pinggir jalan. Sekarang mulai dari depan perumahan Pondok Cilegon Indah sampai ke perumahan Perumnas Cilegon, semuanya berjejer para penjual-penjual, pedagang-pedagang makanan dan minuman. Jadi sudah jelas bahwa nanti akan terjadi guncangan-guncangan yang hebat dan keributan-keributan yang sangat dahsyat, menggoncang di segala bidang.
mulai bidang ekonomi, politik, pemerintahan, kenegaraan, sampai mengguncang nikah-nikah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saat ini bumi Indonesia sedang diguncang dengan halilintar, gempa bumi, tsunami, angin ribut yang disebut puting beliung, banjir di mana-mana, dan longsor juga telah terjadi di mana-mana. Jadi tidak ada daerah yang tidak digoncang. Dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan. Dengan demikian, penghukuman dari keempat sangkakala yang pertama telah tergenapi, yaitu sepertiga dari bumi Indonesia, bahkan seantero dunia ini telah rusak, seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Baik, Wahyu 18 ayat 12. Singkatnya saja, Wahyu 8 ayat 12 maksud saya. Demikianlah firman Tidak Tuhan. usah kita baca 6 sampai 11. Itu penghukuman. Langsung ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Baca dulu perikop. Keempat sangkakala yang pertama. Langsung yang keempat ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, Ya. dan terpukullah sepertiga dari matahari, Ya. dan sepertiga dari bulan, Sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, terus. dan sepertiga dari bintang-bintang. Iya, terus. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, Ya, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, terus. dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Iya. Dan demikian juga malam hari. Puji Tuhan. Inilah penghukuman. Setelah penghukuman dari keempat sangkakala yang pertama, maka sepertiga daripadanya menjadi gelap, sepertiga dari siang hari juga menjadi gelap, sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga sepertiga malam hari juga tidak terang. Haleluya. Sebab penghukuman dari keempat sangkakala yang pertama telah berlangsung, sehingga sepertiga dari seantero dunia ini rusak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Jadi jangan kita tidak melihat penghukuman dari keempat sangkakala yang pertama ini sedang berlangsung. Jangan sibuk lagi dengan keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Jangan sibuk dengan pengaruh-pengaruh dari roh jahat, roh najis. Amin, saudaraku. Jangan sibuk di situ. Sibuklah mencatat firman pikiranmu. Sibuklah memperhatikan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Perhatikan semua ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Baca terus. Para dewa Babel tidak berdaya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Keturunan Yakub, Israel berganti nama Israel. Terus, Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. ya, Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. didukung dari rahim ibu. Terus, Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. terus Sampai masa tuamu aku tetap dia. sampai masa tua. Terus, Dan sampai masa putih rambut sampai masa putih rambut. aku menggendong kamu. Ya, Aku telah melakukannya. ya, Dan mau menanggung kamu terus. ya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Sampai masa tua dan sampai masa putih rambut, biarlah kita tetap di dalam gendongan dua tangan Tuhan yang kuat. Berarti istri pertama, Tuhan mau menanggung kita terus, Tuhan mau memikul kita. Istri yang ketiga, Tuhan menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Amin. Pendeknya, ditanggung, dipikul, diselamatkan. Biarlah kiranya sekali lagi saya tandaskan, biarlah kita berada dalam gendongan, berada sampai masa tua dan sampai masa putih rambut. Biarlah kita tetap di dalam gendongan dua tangan Tuhan.
Pertanyaannya, siapa yang berada di dalam gendongan dua tangan Tuhan? Pertanyaannya, siapa yang berada di dalam gendongan dua tangan Tuhan? Jawabnya tadi sudah dibaca ya. Jawabnya, semua orang yang boleh baca ayat 3. Tidak usah ditulis lagi ayat 3, baca cepat. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, Ya. hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Ya. Israel. Jawabnya, semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Pada ayat 3. Jawabnya, semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Lebih jauh kita melihat tentang hal ini, Yesaya pasal 4 ayat 3. Yesaya pasal 4 ayat yang ketiga, silakan. Yerusalem disucikan dan Ya. dilindungi, Ya, dan orang yang tertinggal di Sion tertinggal di Sion, dan yang tersisa di Yerusalem puji Tuhan. akan disebut kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang tertinggal di Sion, tersisa di Yerusalem disebut kudus. Terus, Yakni setiap orang di Yerusalem Ya. yang tercatat untuk beroleh hidup. puji Tuhan. Yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Kemudian nama mereka tercatat untuk beroleh hidup kekal. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sampai pada saat ini kita masih berada di atas gunung Tuhan, berada di kota Yerusalem untuk mengusahakan dan memelihara ibadah dan pelayanan di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion Ya. dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem Terus, dari tengah-tengahnya Ya. dengan roh yang mengadili dan yang membakar. puji Tuhan. Selanjutnya, Tuhan senantiasa membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dengan roh yang mengadili dan membakar. Puji Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan, kita berada dalam kegiatan roh, beribadah dan melayani kepada Tuhan, dan roh itu mengadili. Saat ini kita berada dalam kegiatan roh untuk mengadili dan membakar atau menghanguskan tabiat-tabiat dosa. Kita dosa, tabiat-tabiat dosa tidak mungkin lepas dan hangus begitu saja dari kehidupan dari setiap insani kalau dia berada di luar Tuhan. Kalau dia tidak berada di Gunung Sion dan di Yerusalem, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi di sini kita perhatikan, Tuhan senantiasa membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dengan roh yang mengadili dan membakar. Saat ini kita berada di tengah-tengah kegiatan roh untuk mengadili dan membakar serta menghanguskan semua tabiat-tabiat dosa. Kalau kita ada di luar Gunung Sion, tidak ada di tengah-tengah ibadah, kegiatan roh, tidak mungkin tabiat dosa dilepaskan dan dihanguskan. Tetapi puji Tuhan, kita sampai saat ini masih tertinggal bertahan di atas gunung Tuhan, Gunung Sion dan Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sekarang kita akan memperhatikan lebih rinci tentang Sion dan Yerusalem, tentu supaya terlepas dari guncangan dan keributan-keributan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi yang lebih dahsyat lagi. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Yesaya 2 ayat 2 sampai ayat 3. Sion sebagai pusat kerajaan damai, Ya, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. terjadi pada hari-hari terakhir loh ini. Saat ini kita sudah berada di tapal batas Tuhan. Hari-hari terakhir, tapal batas Tuhan. Terus, Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di Ya. gunung-gunung terus, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. tegak, terus, Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, Ya. dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ya, mari kita naik ke gunung Tuhan, Terus. ke rumah Allah Yakub, Ya. supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan.
Terus, dan supaya kita berjalan menempuhnya. kemudian supaya kita berjalan menempuhnya sama dengan mengikuti contoh teladan. Terus, Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari dan Yerusalem. firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Di hari-hari terakhir kita perhatikan di sini gunung tempat rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, kemudian menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Itu keadaan dari Gunung Sion di hari-hari terakhir ini, sampai nanti kelak Tuhan datang pada kalian kedua. Amin, saudara. Amin. Itu yang akan terjadi. Gunung Sion tetap tegak berdiri di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Itu akan terjadi sampai Tuhan datang pada kalian kedua. Sedangkan gunung tempat rumah Tuhan yang lain, yang bukan Gunung Sion, akan digeser, akan diguncang sekali waktu nanti, dan pasti terjadi. Penggenapan firman akan terjadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu di sini selanjutnya dikatakan pada ayat selanjutnya, kalau kita perhatikan pada ayat ketiga, dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi kalau Gunung Sion tetap tegak berdiri, tidak terguncang alias tidak terguncang, itu karena dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Itu tidak terlepas karena dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sungguh-sungguh perhatikanlah. Sekarang kita lebih detail, lebih dalam lagi untuk mengerti tentang Sion dan Yerusalem. Diawali tentang Sion. Kembali dulu baca ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, Gunung Sion. Terus, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, mengajar kita tentang jalan-jalannya. Terus, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Terus, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Terima kasih. Sion Sion tentang Sion. Sion kaitannya dengan pengajaran. Sion kaitannya dengan pengajaran. Fungsinya mengajar kita tentang jalan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tentang Sion. Sion kaitannya dengan pengajaran. Fungsinya mengajar kita tentang jalan Tuhan. Mari, ayo, saya akan menunjukkan kepada saudara tentang jalan-jalan Tuhan. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Ayat 19 saja. Pembacaan dimulai ayat 18. Baca. Amsal 30 ayat 19, pembacaan dimulai ayat 18. Cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Ada 3 hal yang mengherankan aku. 3 hal mengherankan aku. Padahal ini Sulaiman ini, Salomo ini orang yang berhikmat, punya pengertian yang luas, dalam, tinggi dan lebar. Tapi di sini dalam hal mengherankan dia dituliskan ada 3. Terus bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. ya. Terus Jalan Raja Wali di udara, 1, jalan ular di atas cadas, 2, jalan kapal di tengah-tengah laut, 3 inilah yang lebih mengherankan lagi, yang keempat. Terus dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. puji Tuhan. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Artinya jalan-jalan Tuhan berakhir pada sebuah pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Jalan-jalan Tuhan berakhir pada sebuah pesta nikah anak domba. Laki-laki bersatu dengan seorang perempuan. Jadi berarti jalan-jalan Tuhan berakhir pada sebuah pesta nikah anak domba. Inilah akhir dari sebuah Efesion, dari perjalanan rohani yang kita terus jalankan di hadapan bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mari
Kita buktikan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 sampai ayat 7. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Perjamuan kawin anak domba. Iya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, Himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, Ya. dan seperti deru guru yang hebat. deru guru yang hebat. Ini yang ketujuh nanti, jika Tuhan izinkan. Suara himpunan besar orang banyak, kumpulan besar orang banyak dari timur, barat, utara, selatan menjadi satu. Kafir Israel menjadi satu. Kemudian Katanya, kata mereka, haleluya, haleluya. Terus karena Tuhan Allah kita Ya. yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. ada raja, ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai Bersorak-sorai. Terus dan memuliakan Dia. ya, kenapa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba Ya. dan pengantinnya telah siap Puji sedia. Tuhan. Haleluya. Pada akhirnya akan ada suatu kali nanti sorak-sorai dan sukacita yang besar. Sebab hari perkawinan anak domba telah tiba. Itulah yang disebut pesta nikah anak domba. Itu akhir perjalanan dari perjalanan rohani kita di hadapan bersama dengan Tuhan. Diawali dengan nikah Adam dan Hawa, diakhiri dengan nikah, pesta nikah anak domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Kita membaca ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, Boleh baca ayat 8. dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan Pada pengantin perempuan pada ayat 6 dikaruniakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Terus dan yang putih bersih. ya, Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. ya, pesta nikah. Terus Lalu ia berkata kepadaku, ya, tuliskanlah, tuliskanlah Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Terus berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. pesta nikah anak domba. Terus Katanya lagi kepadaku, Ya. perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. berbahagialah mereka yang masuk dalam pesta nikah anak domba. Biarlah betul berbahagialah mereka yang terus tekun mengikuti perjalanan rohani, hidup rohaninya sampai berakhir pada sebuah pesta nikah anak domba. Berbahagialah dia. Berbahagialah dia. Itu sasaran akhir dari perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Dan perkataan ini adalah benar. Perkataan dari Allah. Jadi pesta nikah anak domba itu benar. Pesta nikah anak domba itu bukan suatu pengertian dari manusia, tetapi pesta nikah anak domba itu benar-benar adalah sebuah rencana Allah yang besar. Ini rencana Allah. Ini rencana ini Allah yang membuat, bukan manusia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu perhatikan nikah rohani kita masing-masing. Nikah dan rumah tangga perhatikan. Nikah hubungan pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Amsal 30 ayat 19. Saudaraku, kalau kita memperhatikan hubungan intim kita atau hubungan nikah pribadi kita kepada Tuhan, kita rasa-rasanya kita takut untuk menyakiti perasaan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Rasa-rasanya kita tidak berani untuk menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Haleluya. Belajar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau disakiti, ya, haleluya. Tabut Tuhan berlaku di atas muka bumi dan kepada setiap insani itu berlaku. Saya mengalami, semua orang nanti akan mengalami. Berapa lama kita melakukannya, selama itu nanti akan kita alami. Tidak mungkin enggak. Hati-hatilah hubungan nikah.
Diperhatikan sungguh-sungguh. Haleluya. Amsal 30 ayat 19, baca kembali. Demikian firman Tuhan. Ya. Jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali di udara. Jalan ular di atas cadas. Jalan ular di atas cadas. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Ya, terus. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jalan-jalan Tuhan tadi berakhir pada sebuah pesta nikahan domba. Tetapi jalan-jalan Tuhan ini dimulai dari satu, jalan Raja Wali di udara. Satu, jalan Raja Wali di udara menunjuk wibawa Yesus sebagai Raja. Wibawa Yesus sebagai Raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tetapi oleh karena pengurapan itu, kita diangkat sebagai raja-raja kecil untuk memerintah di bumi. Artinya terlepas dari perhambaan dosa. Amin. Dua, jalan ular di atas cadas menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Sengsara Yesus sebagai manusia. Setiap orang yang mengikuti dan melayani Tuhan harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Pendeknya, kesulitan-kesulitan dan penderitaan yang kita alami di atas muka bumi ini bagaikan berjalan di atas cadas. Puji Tuhan. Saya ulangi, setiap orang yang mengikut Tuhan dan melayani Tuhan harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Amin, saudaraku. Amin. Pendeknya, kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan yang kita alami itu bagaikan berjalan di atas cadas, dan itu harus terjadi bagi mereka yang mengikuti dan melayani Tuhan. Tidak bisa tidak boleh lari dari sana. Hadapi kenyataan yang ada. Sebab itu merupakan langkah kedua sesudah langkah pertama, yaitu melayani Tuhan. Berarti terlepas dari perhambaan dosa. Amin, saudaraku. Barulah langkah tiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Tiga, jalan kapal di tengah-tengah laut menuju kebangkitan Yesus sebagai hamba. Menuju kebangkitan Yesus sebagai hamba. Artinya melayani Tuhan di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Musa pernah memimpin bangsa Israel melewati laut Teberau. Itu bayangan dari baptisan air. Berarti masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan di dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulan dari jalan-jalan Tuhan di atas muka bumi ini ialah Yesus adalah Raja. Yesus Raja turun ke bumi sebagai manusia. Turun ke bumi sebagai manusia dalam keadaan sengsara salib, lalu mengambil rupa sebagai hamba, berarti melayani dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan, sampai akhirnya masuk dalam pesta nikah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu langkah-langkah, step by step, untuk pada akhirnya masuk dalam sebuah pesta nikah anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang, yang masuk dalam pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah tentang Sion. Amin. Sekarang tentang Yerusalem. Kita kembali membacanya. Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Sekarang tentang Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Dibaca kembali ya, supaya kalaupun tidak ditulis lagi ayat ini, karena sudah tadi ditulis, tapi dibaca kembali saja supaya jelas benang merahnya. Yesaya pasal 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Ya, gunung Sion. Terus supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sebab dari Sion keluar pengajaran. Terus dan supaya kita berjalan menempuhnya. Berjalan menempuhnya terus. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Sebab terus
Dan firman Tuhan dari Sebab Yerusalem. firman Tuhan dari Yerusalem. Supaya kita berjalan menempuhnya, sebab firman Tuhan dari Yerusalem. Perhatikan, firman Tuhan dari Yerusalem menunjuk orang-orang yang melayani Tuhan di dalam kebenaran. Yerusalem itu orang-orang yang melayani Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran. Amin, saudaraku. Jadi firman Tuhan dari Yerusalem menunjuk orang-orang yang melayani Tuhan di dalam kebenaran. Fungsinya menjadi contoh teladan. Melayani di dalam kebenaran. Fungsinya menjadi contoh teladan. Sehingga bangsa-bangsa berjalan menempuhnya. Sehingga bangsa-bangsa berjalan menempuhnya. Artinya mengikuti contoh teladan dari orang-orang yang melayani Tuhan di dalam kebenaran. Bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, berarti mengikuti contoh teladan dari imam-imam, dari yang melayani Tuhan menurut sesuai hidup dalam kebenaran, melayani dalam kebenaran, menjadi contoh teladan sehingga bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, mengikuti contoh teladan. Yang sudah melayani Tuhan, imam-imam yang sudah melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus, kiranya menjadi contoh teladan, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatannya. Jangan sibuk dalam pemikiran yang tidak suci, tapi sibuk menjadi contoh teladan. Kalau engkau sudah menyadari bahwa engkau sebagai imam, sibuklah dalam perkara itu. Dan kalau belum, menangislah malam ini, sore ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Kedatangan Tuhan tak lama lagi. Tidak usah sibuk pemikiran yang tidak baik, ya. Amin, saudaraku. Dan tulisan begitu. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Sebab adalah kasih karunia. Ya. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, itu kasih karunia. Terus, sebab dapatkah disebut pujian. ya, Jika siapa yang mau hidup dalam kasih karunia, mulut tidak usah ngomel, daging tidak usah bersuara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terus, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. pukulan karena dosa, derita karena dosa, apa itu layak? Terus, Tetapi jika kamu berbuat baik aniaya karena firman, dan karena itu kamu harus menderita, Terus? maka itu adalah kasih karunia pada Allah. terus ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Amin, saudaraku. Amin. Terus, Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, ya, dan telah meninggalkan teladan contoh teladan ditinggalkannya 2018 tahun yang lalu di atas kayu salib. Terus, supaya kamu mengikuti jejaknya. haleluya. Yesus adalah imam besar yang telah meninggalkan contoh teladan 2018 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia menderita, dia teraniaya karena firman, sengsara karena salib. Dia menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dan untuk itulah kita dipanggil, untuk mengikuti contoh teladan yang ditinggalkannya itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita perlu untuk diketahui, kalau kita mengikuti jejak Yesus, mengikuti tapak-tapak kaki Yesus dengan tepat, perhatikan ya baik-baik. Kalau kita benar-benar mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus, sebab dia seorang imam besar, dia sudah meninggalkan contoh teladan dia sudah meninggalkan contoh teladan bagi kita. Dan kalau kita mengikuti jejak itu, mengikuti tapak-tapak kaki Yesus dengan tepat, tapak-tapak kaki Yesus dengan tepat,
maka semua dosa akan rontok pada saat itu juga. Setiap langkah demi langkah, saat itu juga dosa rontok. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ada 3 seteru yang menimbulkan dosa. 1 daging dengan segala keinginannya, 2 setan atau iblis dengan demon-demon dari roh-roh jahat dan demon-demon dari roh-roh najis. Dan oleh karena roh najis dan roh jahat inilah seseorang menjadi memberontak dan mendurhaka kepada Tuhan. 3, dunia dengan segala arusnya yang sangat kuat. Namun ketiga perkara yang menimbulkan dosa ini, 3 seteru yang menimbulkan dosa ini telah dibakukan di atas kayu salib. Bahkan musuh yang terakhir yaitu maut telah dikalahkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi puji Tuhan, semua dosa telah dipakukan di atas kayu salib, sampai kepada musuh terakhir yaitu maut telah dikalahkannya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia mempelai pria surga. Dia baik kepada kita sekaliannya. Dia memperhatikan mempelai wanitanya. Dia memperhatikan sidang mempelai wanitanya. Dia memperhatikan kehidupan kita sampai pada saat ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang timbul satu pertanyaan. Kapan guncangan itu terjadi? Sekarang timbul satu pertanyaan. Kapan guncangan itu terjadi? Mari kita amati, kita perhatikan dengan seksama. Jangan kita biarkan, jangan bermasa bodoh, jangan kita biarkan begitu saja. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, baca. Jangan sibuk ya dengan segala sesuatu di dunia ini, perkara lahiriah, jangan bermasa bodoh, harus kita perhatikan. Puji Tuhan, kapan guncangan itu terjadi? Wahyu 8 ayat yang ke-5, bagian A secara khusus, namun semuanya boleh dibaca. Terus demikian firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, Ya. mengisinya dengan api dari mesbah, dengan api dari mesbah, terus dan melemparkannya ke bumi. Lemparkanlah ke bumi. Bagian B. Maka meledaklah bunyi guru, Ya. sertai halilintar dan gempa bumi. Puji Tuhan. Guncangan dan keributan itu terjadi setelah pedupaan itu diisi dengan api dari mesbah, lalu dilemparkan ke bumi. Terjadi pelemparan api ke bumi. Perhatikan di sini dulu tabernakel. Perhatikan tabernakel. Bagaimana caranya supaya cepat ya? Lihat, misbah emas, cawan emas harusnya penuh dengan dupa. Itu berbicara tentang doa penyembahan. Tetapi kenyataannya cawan emas diisi api dari mesbah korban bakaran. Lalu api itu dilemparkan ke bumi. Jadi guncangan itu terjadi di atas bumi setelah perlemparan api dari mesbah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti dapat kita mengambil suatu kesimpulan. Kalau ibadah dari gereja Tuhan tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan, maka ia akan mengalami goncangan dan keributan-keributan yang dahsyat. Ia tidak dapat menghindarinya lagi. Goncangan dan keributan serta bermacam-macam hal yang dahsyat terjadi, tepatnya
setelah anak domba membuka meterai yang ketujuh. Goncangan dan keributan yang dahsyat itu tadi tepatnya terjadi setelah anak domba membuka meterai yang ketujuh. Wahyu 8 ayat 1. Meterai yang ketujuh. Tepatnya hal itu terjadi, guncangan itu terjadi di bumi, tepatnya setelah anak domba membuka meterai yang terakhir, yaitu meterai yang ketujuh. Wahyu 8 ayat 1, baca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika meterai yang ketujuh, dalam kurung meterai yang terakhir dibuka, sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam. Sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam. Artinya suatu perhentian yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan yang sangat tinggi, yang tidak bisa diterangkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengalaminya. Sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam. Ini berbicara tentang hari perhentian dengan kedamaian dan ketenangan yang sangat tinggi. Tidak bisa diuraikan lagi dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengalaminya. Puji Tuhan. Tapi memang kalau kita sudah berada pada hari perhentian penuh itu, di situ akan terasa suatu kedamaian dan ketenangan yang sangat tinggi. Kedamaian yang semacam ini tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, kecuali dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Kalau kita mencicipi satu makanan, kita bisa mengatakan manis, asam, dan pahit. Tetapi soal hari perhentian, hubungan intim, hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Inilah suasana perhentian di surga. Amin, saudaraku. Inilah suasana perhentian di surga. Perhatikan ya Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, siapa yang merasakan? Yaitu orang-orang yang mengalaminya, yaitu orang-orang yang hidup di dalam kegiatan roh, ibadah pelayanan, suatu ibadah yang sudah berada pada puncaknya, suatu ibadah yang sudah berada pada puncaknya. Siapa yang mengalaminya? Mereka yang beribadah dengan ibadah yang sudah memuncak. Puji Tuhan. Ayat 2-3. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Itu suasana di surga ya. Suatu kedamaian dan ketenangan yang sangat tinggi ya. Amin, saudaraku. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Siapa? Yaitu mereka yang sudah ibadahnya berada pada puncaknya. Puji Tuhan. Puncak hubungan intim dengan Tuhan. Itu suasana di surga. Ayat 2 sampai ayat 3. Terus, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Terus, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Terus, maka datanglah seorang malaikat lain, dan dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak menyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta. Ayat 4. Maka naiklah satu menyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Puji Tuhan. Di tengah-tengah hari perhentian itu terlihat dua kegiatan. Sunyi senyap itu hari perhentiannya. Amin, saudaraku. Amin. Kita bersyukur kita terlepas dari kegiatan dunia. Kita berada pada hari ke-7, hari perhentian. Di hari perhentian itu, di tengah-tengah hari perhentian itu terlihat dua kegiatan. Di tengah-tengah hari perhentian itu terlihat dua kegiatan. Yang pertama, 7 sangkakala diberikan kepada 7 malaikat untuk ditiup. 7 sangkakala diberikan kepada 7 malaikat untuk ditiup. Puji Tuhan. Ayat 2-3 tadi.
Sangkakala yang ditiup menuju kepada firman Allah dengan perintah dan ketetapan yang disampaikan. Sangkakala yang ditiup oleh malaikat yang meniup sangkakala itu berbicara tentang firman Allah yang disampaikan. Itulah firman Allah yang disampaikan, di mana firman Allah itu adalah perintah dan ketetapan yang harus kita perhatikan. Firman Allah itu adalah perintah dan ketetapan yang harus kita perhatikan setelah diperdengarkan bunyinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sangkakala ini pernah digunakan oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun sebagai komando. Sangkakala ini pernah digunakan oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun sebagai komando. Sebagai komando berarti sebagai perintah yang menentukan apa yang mereka perbuat. Menjadi komando. Jadi dua sangkakala ini pernah digunakan di padang gurun, digunakan oleh bangsa Israel menjadi komando bagi bangsa Israel, menjadi perintah, menjadi petunjuk, sehingga bangsa Israel mengetahui apa yang harus mereka perbuat di hadapan Tuhan. Kita tentu tidak akan bisa mengetahui, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat di hadapan Tuhan kalau tidak terlebih dahulu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun itu, sangkakala yang ditiup itu menjadi satu komando, sehingga dalam perjalanan rohani mereka, sehingga dalam perjalanan di padang gurun mereka tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tahu kapan mereka berjalan melangkah, kemudian mereka tahu kapan mereka berkumpul untuk menunaikan ibadah, kemudian kapan mereka maju berperang, kemudian mereka juga tahu kapan mereka harus melakukan ini dan itu dan sebagainya di hadapan Tuhan. Demikian halnya setiap kali kita dengar firman Tuhan, menjadi suatu komando, menjadi suatu perintah, menjadi suatu petunjuk untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, kita bandingkan dengan keempat sangkakala yang pertamanya. Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 12. Baca agak cepat. Keempat sangkakala yang pertama. Ya, bandingkan dengan keempat sangkakala yang pertama. Baca. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ya, ini keempat sangkakala pertama ya, berarti ada 3 kali lagi. Terus, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Ya. Dan terjadilah hujan es dan api. Hujan api bercampur darah, terus dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Ya. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, terus dan sepertiga dari pohon-pohon. Ya. Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Terus cepat. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Ya. Dan ada sesuatu seperti gunung besar. Ya, penghukuman sangkakala kedua seperti gunung besar, terus yang menyala-nyala oleh api. Terus dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Mati sepertiga dari segala makhluk yang berada di dalam laut, terus. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya, sepertiga dari kapal binasa. Itulah penghukuman sangkakala kedua. Ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Sangkakala yang ketiga dan penghukumannya, terus. Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Ya. Menyala-nyala seperti obor. Terus. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Terus. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Bayangkan kalau seseorang mengalami kehausan tapi tidak bisa minum, maka sama peristiwa seperti bangsa Israel di masa dan Meribah, terjadi keributan, pertengkaran antara bangsa Israel dengan Musa. Oleh karena pertengkaran itu, Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Untung ada Yosua. Amin, saudaraku. Untung ada Yosua. Segera memerintahkan imam-imam yang memang orang Lewi untuk memikul tabut perjanjian. Selanjutnya
bangsa itu, jarak bangsa itu dengan imam yang memikul tabut 2000 hasta. Dan pandangan bangsa Israel harus terus terarah kepada tabut perjanjian itu. Yesus 2000 tahun yang lalu telah menanggung penderitaan di atas kayu salib. Biarlah kita senantiasa mengerahkan pandangan kita kepada salib. Sebab jalan menuju surga itu belum pernah dilalui oleh siapapun. Amin, saudaraku. Haleluya. Terus lalu hukuman sangkakala yang keempat. Terus lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Terus sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Sepertiga dari siang hari tidak terang. Dan demikian juga malam hari. Sepertiga dari malam hari tidak terang. Itulah penghukuman dari keempat sangkakala yang pertama. Dan ini penghukuman ini berlaku kepada mereka yang tidak memperhatikan bunyi sangkakala. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Beda hari perhentian suasana di surga. Kegiatan pertama ada bunyi sangkakala. Suatu komando, suatu perintah, suatu petunjuk sehingga kita tahu apa yang kita lakukan, bagaimana dan kapan. Amin, saudaraku. Tapi bagi mereka yang menolak akan mengalami penghukuman. Amin, saudaraku. Keempat sangkakala yang pertama itu semua merupakan penghukuman. Saya tidak ada kesempatan untuk menguraikan itu, mengingat waktunya. Waktu yang kita gunakan saat ini sangat sempit. Amin, saudaraku. Jadi itulah perbedaan suasana di surga dan di bumi. Puji Tuhan. Sekarang, jadi sekali lagi penghukuman ini berlaku bagi mereka yang menolak firman Tuhan. Injil Lukas 8 ayat 18 bagian B. Injil Lukas 8 ayat 18 bagian B, baca semua ayat 18. Perumpamaan tentang pelita. Ya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Itu bagian B. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat, artinya ketika firman Allah disampaikan oleh malaikat sidang jemaat, oleh gembala sidang, perhatikanlah dengan baik. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Jangan sampai kita mendengar dengan cara yang acu tak acu, mendengar dengan cara ogah-ogahan, mendengar dengan cara yang tidak tulus, mendengar dengan cara yang tidak lemah lembut dan rendah hati. Kepada mereka nanti akan terjadi penghukuman itu. Haleluya. Jadi penghukuman dari 7 materai sudah berlangsung. Penghukuman dari 7 sangkakala juga akan berlangsung. Dan penghukuman 3 kali 7 yang terakhir, 7 kali atau 7 cawan mereka Allah, 7 bokor juga nanti akan berlangsung. Di sini baru kita memperhatikan penghukuman dari 7 materai, penghukuman dari 6 sangkakala. Kita belum sampai kepada sangkakala yang ke-7 dan penghukumannya. Maka harus diperhatikan. Pada hari perhentian ada 2 kegiatan. Yang pertama, peniupan sangkakala oleh malaikat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, kegiatan yang kedua pada hari perhentian. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Wahyu 8
Ayat yang ketiga sampai 4, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka datanglah seorang malaikat lain. Datanglah seorang malaikat lain sesudah 7 malaikat yang pertama. Terus. Dan ia berdiri dekat mesbah. Dekat mesbah. Dengan sebuah pedupaan emas. Dengan sebuah pedupaan emas. Terus. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Kepadanya diberikan banyak kemenyan. Terus. Untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Ya. Di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Terus. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa semua orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Puji Tuhan. Kegiatan yang kedua, kepada malaikat itu diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya. Untuk dipersembahkannya. Itulah doa dan penyembahan dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kegiatan yang kedua adalah doa penyembahan. Amin, saudaraku. Kegiatan yang pertama mendengarkan firman Allah, mendengarkan peniupan sangkakala. Kegiatan pertama peniupan sangkakala. Kegiatan yang kedua sebagai puncak dari ibadah adalah doa penyembahan. Doa penyembahan. Kiranya ibadah kita memuncak sampai kepada doa penyembahan. Jangan ibadah kita ini jalan di tempat. Harus berjalan terus sampai kepada puncaknya. Itulah doa dan kerinduan saya sebagai malaikat sidang atau gembala sidang. Puji Tuhan. Setuju ya? Haleluya. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Tidak boleh jalan di tempat. Ibadah ini harus sampai memuncak kepada doa penyembahan. Dan biarlah kiranya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu ibadah sejati, itu puncak ibadah. Ibadah sejati berarti puncak ibadah, doa penyembahan. Haleluya. Itulah pernyataan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kemudian pengalaman waktu dia diangkat ke tingkat yang ketiga juga ditulis kepada sidang jemaat di Ibrani, kepada orang Ibrani pasal 9, bahwa di tempat yang kedua, tempat yang pertama, tempat kudus, ruangan suci, ada meja roti dan pelita emas. Tetapi bagian yang kedua, ruangan maha suci, di situ bukan saja ada tabut perjanjian, tetapi kenyataannya juga mesbah dupa emas ada di atas dari tabut perjanjian itu sendiri. Jadi jelas doa penyembahan adalah ibadah kita. Doa penyembahan adalah puncak dari ibadah di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita betul-betul hidup di dalam puncak ibadah, yaitu doa penyembahan yang benar, saya yakinkan saudara, dengan berani saya tegaskan, satu kaki sudah ada di surga. Amin, saudaraku. Satu kaki sudah ada di surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya juga sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, harus hidup di dalam doa penyembahan. Untuk menantikan pembukaan firman, juga harus hidup di dalam doa penyembahan. Tanpa doa penyembahan, tidak mungkin saya mendapatkan pembukaan firman Tuhan. Karena saya sadar saya orang bodoh. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi jelas tidak perlu ragu lagi. Satu kaki sudah ada di surga. Tinggal kita setia teguh di hadapan Tuhan. Kemudian Wahyu 5 ayat 7. Lebih jauh kita melihat suasana di surga. Dalam hal doa penyembahan. Kegiatan yang kedua di surga, doa penyembahan. Wahyu 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Kita yang dimeterai dan anak domba. Ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu. Keempat makhluk dan ke-24 tua-tua tersungkur terus di hadapan anak domba itu. Di hadapan anak domba yang duduk di atas tahtanya, terus masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Satu kecapi dan satu cawan emas, terus penuh dengan kemenyan
Itulah doa orang-orang kudus. Iya. Perhatikan, 4 makhluk dan 24 tua-tua tersungkur di hadapan tahta Anak Domba. Sebab di masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas. Itulah doa dan penyembahan dari orang kudus. Itu suasana surga. Itu suasana surga. Maka saudaraku, pada hari perhentian itu akan ada kedamaian dan ketenangan yang sangat tinggi. Namun ketenangan semacam ini tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, kecuali dirasakan oleh orang yang mengalami itu sendiri. Sebagaimana 4 makhluk dan 24 tua-tua, mereka betul-betul tersungkur di hadapan tahta Anak Domba. Selain di tangan mereka ada kecapi, ada cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa penyembahan. Itu suasana di surga. Ada kedamaian, ada ketenangan yang sangat tinggi sekali. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang menjadi rindu, menjadi suatu kehidupan doa penyembahan? Ayo, jadilah kehidupan doa penyembahan. Dengan lain kata, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, ibadah sejati, puncak ibadah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang lanjut ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Terus katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Lihat, ada hubungan timbal balik, rupa-rupanya di sini ada hubungan timbal balik. Mereka yang hidup di dalam doa penyembahan juga menikmati pembukaan gulungan kitab, menikmati pembukaan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ada suatu hubungan timbal balik. Haleluya. Tadi firman Tuhan yang memimpin kehidupan rohani kita sampai pada puncaknya. Ternyata setelah berada pada puncaknya, itulah doa penyembahan. Sebaliknya ada hubungan timbal balik, menikmati pembukaan firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Singkatnya, Wahyu pasal 8 ayat 5. Wahyu 8 ayat yang ke-5. Terus demikian firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat itu mengambil perlupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Ya, terus maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Terima kasih. Yang terjadi di bumi adalah ialah pelemparan api. Di sini kita melihat terjadi pelemparan api ke bumi. Di sini kita melihat terjadi pelemparan api ke bumi, sehingga terjadi guncangan-guncangan di dalam segala bidang. Amin, saudaraku. Amin. Di surga, satu kedamaian dan ketenangan yang sangat tinggi, yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Sementara di bumi terjadi guncangan, terjadi keributan yang sangat dahsyat di segala bidang. Kontradiksi. Suasana surga yang penuh dengan ketenangan, suasana di bumi penuh dengan guncangan-guncangan. Kontradiksi sekali. Amin, saudaraku. Amin. Suasana surga, hari perhentian dengan 2 kegiatan, Wahyu 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Suasana di bumi terjadi guncangan, keributan yang dahsyat di segala bidang. Sudah sedang terjadi dan akan terjadi lagi, dan di mana goncangan itu akan lebih dahsyat lagi. Dan itu akan dialami oleh manusia duniawi
biarlah kita semua betul-betul bagaikan manusia surgawi ada pada hari perhentian. Itu manusia surgawi. Amin, saudaraku, dengan dua kegiatan tadi, supaya ada ketenangan yang sangat tinggi sekali. Di situ kita bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, jadi Tuhan, maka di sini saya tandaskan semua, perhatikan ke sini. Perhatikan. Tuhan tidak memaksa saya, Tuhan tidak memaksa saudara. Di mana saudara membangun rumah, di mana saudara tinggal, Tuhan tidak paksa. Yang Tuhan inginkan dari kita semua adalah untuk mengetahui keberadaan rohani kita. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah supaya kita mengetahui tentang hari perhentian, penuh kedamaian dan ketenangan yang sangat tinggi. Itu saja, supaya kita bisa melewati semua guncangan-guncangan ini. Tuhan tidak tuntut kita harus membangun rumah kita masing-masing ke tempat gunung yang tinggi, gunung Merak. Tuhan tidak tuntut itu. Tuhan tidak tuntut supaya kita membangun rumah setinggi menara. Yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita, supaya kita berada pada hari perhentian, penuh kedamaian dan ketenangan yang sangat tinggi. Di dalam dua kegiatan, di dalamnya ada dua kegiatan. Itulah firman Allah dan doa penyembahan. Lepas dari guncangan-guncangan, tidak lama lagi tsunami akan terjadi dalam kurun waktu yang dekat. Meluap dari Pandeglang setinggi sedalam 71 meter, bergeser ke arah Jakarta dengan kedalaman 40 meter, ke arah Serang 5,5 meter. Tetapi Tuhan tidak tuntut kita di mana membangun rumah. Yang Tuhan tuntut adalah supaya kita berada pada hari perhentian sampai nanti berada pada puncaknya. Itu yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita. Jadi jangan sibuk lagi dengan perkara lahiriah. Lihat orang yang sibuk dengan pesta pora, habis. Nah, kalau kita berada di atas gunung Tuhan, gunung Sion, tegak berdiri di hulu gunung-gunung dan menculang tinggi di atas bukit-bukit. Amin, saudaraku. Tidakkah saudara bersyukur? Amin. Mempelai pria surga telah memelihara mempelai dan mempelai wanitanya. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan memelihara kehidupan kita di tempat yang kudus, bukan di tempat pesta pora. Haleluya, puji Tuhan. Baik, ayat-ayat terakhir, Yesaya 4 ayat 5. Baca Yesaya 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 4 supaya kita memahami benang merahnya. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion, dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem. Itulah kehidupan yang tertinggal di Sion, Yerusalem, terus dibersihkan terus. Dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ayat 5, perhatikan. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion. Di seluruh wilayah gunung Sion. Dan di atas setiap pertemuan yang diadakannya di situ, segumpal awan pada waktu siang, segumpal awan pada waktu siang, terus, dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala di waktu malam. Terus, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Puji Tuhan. Di atas gunung Sion akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Di atas gunung Sion akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, yaitu segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala di waktu malam. Haleluya. Segumpal awan
itu menunjuk firman Allah pada waktu siang. Segumpal awan menunjuk firman Allah pada waktu siang. Siang menunjuk sengsara karena salib, aniaya karena firman. Amin, saudaraku. Tetapi segumpal awan untuk menolong kehidupan kita saat mengalami sengsara salib, aniaya karena firman. Kemudian segumpal asap menunjuk kepada doa penyembahan. Kemudian api menyala-nyala menunjuk Roh El Kudus. Kedua-duanya berguna di malam hari. Kedua-duanya berguna di malam hari. Malam menunjuk gelapnya dosa yang sudah memuncak. Puncaknya dosa adalah makan minum, kawin mengawinkan. Itulah dosa kenajisan. Sekarang dosa kenajisan merajalela. Demon-demon dari roh jahat, dosa makan minum. Demon-demon dari roh-roh najis, dosa kawin dan mengawinkan. Sedang berlangsung di mana-mana. Suami tidak segan-segan lagi berzina di hadapan istri. Istri tidak segan-segan lagi berzina di hadapan suami. Pemuda-pemudi tidak segan-segan lagi berbuat zina di mana-mana. Tetapi perhatikan baiknya Tuhan. Di atas gunung Sion akan ada kemuliaan Tuhan sebagai duduk. Supaya apa? Gunung Sion tetap tegak berdiri di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, mengatasi segala persoalan. Gunung rumah Tuhan yang lain digeser. Sebab itu kita bersyukur dalam hal ini. Kita berada di atas gunung Sion. Apa buktinya? Apa buktinya? Saat ini kita boleh menerima firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, membawa kita masuk dalam pesta nikahan domba sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayanan di atas muka bumi ini. Itu perjalanan yang terakhir, pesta nikah domba. Jangan bergeser dari sana, supaya jangan digeser, jangan diguncang. Haleluya, puji Tuhan. Yakinlah dengan firman, jangan yakin dengan pengertian sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 6. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Puji Tuhan. Perhatikan, Gunung Sion adalah pondok tempat bernaung pada waktu, pondok tempat bernaung dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap 3 perkara. 1, panas terik. Ya, panas terik itu menunjuk kepada sengsara karena salib. Panas terik itu menunjuk sengsara karena salib, aniaya karena firman. Kemudian angin ribut menunjuk pengajaran-pengajaran palsu. Hujan itu menunjuk kepada tipu daya dari roh-roh jahat di udara. Amin, saudaraku. Jadi kesimpulannya, Gunung Sion sebagai pondok tempat bernaung dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap 3 perkara. 1, panas terik. 2, angin ribut. 3, hujan. Panas terik itu dosa, itu aniaya karena firman, sengsara karena salib. Kemudian angin ribut itu adalah pengajaran-pengajaran palsu. Sedangkan hujan itu ujian yang datang dari atas. Itulah roh-roh jahat di udara dengan segala tipu muslihatnya. Perlu untuk diketahui, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita tidak berjuang melawan sesama manusia, tetapi perjuangan kita adalah melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, yaitu roh-roh jahat di udara dengan segala tipu muslihatnya. Tetaplah di atas gunung Tuhan, supaya tetap tegak berdiri, tidak tergoncangkan oleh apapun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus, Dia kepala gereja mempelai surga. Dia begitu memperhatikan sidang mempelai wanitanya. Dia pembela bagi kita.
Dia melindungi kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, di hari-hari yang jahat ini, sampai kita memperoleh keselamatan yang kekal. Kita digendong, ditanggungnya, dipikul dan diselamatkan. Siapakah mereka? Mereka yang tersisa dan tinggal di Sion dan Yerusalem. Tetaplah berada di gunung Tuhan, beribadah dan melayani kepada Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.